Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak, amin ya robbal alamin. Tak doakan semoga sampean ini hari sehat selalu di perantauan, berhasil, sukses, dan semoga yang hari ini libur bahagia selalu, dan yang nggak libur ini hari semoga pundi-pundi uang yang sampean hasilkan dari tidak libur tadi menjadi barokah, amin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini saya bakal memberikan satu informasi, kemudian ada satu pembahasan kasus, jadi dua sekaligus. Jadi nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi. Pembahasan apa hari ini? Sekali lagi, ini penting sekali buat pengetahuan. Ini adalah pembahasan channel ini buat sampean semuanya, mbak. Oke, ini yang pertama. Jadi channel iki sering memberikan informasi bahwa kondisi virus di negara Hong Kong iki bakal mengalami kenaikan ketika musim dingin Januari, Februari, Maret, mbak. Dan beberapa hari ini ada kan informasi dari CHP atau Pusat Perlindungan Kesehatan Negara Hong Kong ini memberitakan tentang virus yang disebut sebagai influenza tipe A. Influenza tipe A itu bagaimana sih? Yaitu virus yang ditimbulkan dari demam tinggi, kemudian batuk, kemudian ini bisa menular dari manusia ke manusia. Jadi itu disebut sebagai tipe A. Ada tipe B, ada tipe C. Kita sudah pernah membahasnya kan kawan. Jadi influenza tipe A ini kemarin juga ada beberapa korban yang terinfeksi. Bahkan di antara korban ini ada anak laki-laki yang umurnya 19 bulan. Jadi 19 bulan itu ya lumayan besar lah. Intinya si bayi laki-laki ini terinfeksi dan dinyatakan memang parah, mbak. Jadi sekali lagi hati-hati di luar sana, hati-hati jaga kesehatannya. Jangan lupa memakai masker jika perlu, apalagi di kerumunan, apalagi di transportasi dan berdesak-desakan. Intinya jaga diri aja ya mbak ya. Oke, kita beralih ke kasus yang kedua yang dialami salah satu teman kita yang bernama Mbak Ana. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya bikin video tentang status sampean karena menurut aku ini penting banget dipelajari oleh kawan-kawan kita mbak. Oke, iki cerita nih Mbak Ana iki OS gara-gara bos yang tanda tangan atas nama dia iki meninggal dunia mbak. Jadi ceritanya gini, Mbak Ana iki extend visa di imigrasi Hong Kong ketika semua dari selesai tentang ngurus jenazah nenek yang ia jaga, kemudian semuanya yang diurus di Cina itu selesai, maka dia kembali ke negara Hong Kong mbak. Di sana dia extend visa. Tapi ketika dia extend visa, dia ditolak sama imigrasi Hong Kong mbak karena dia sudah OS. Nah Mbak Ana iki mencoba memberitahu tentang kondisi dia, kenapa kok dia sampai OS di Cina sana, termasuk dia iki jaga majikannya dia yang nenek tadi di Cina sampai mengembuskan nafas terakhirnya di Cina atau di rumah sakit Cina. Jadi nenek iki aslinya sakitnya di Hong Kong, kemudian dari Hong Kong entah kenapa dipindah ke rumah sakit Cina. Nah dari rumah sakit Cina alhasil dia meninggal dunia mbak. Jadi semua majikan dia ini kan ngurus nih. Nah dari urus itulah akhirnya mereka kui fokus sama si Mbak Ana ini. Yaitu akhirnya ketika Mbak Ana kembali malah dia OS mbak. Dan imigrasi Hong Kong ini malah tidak memberikan waktu yang banyak untuk Mbak Ana ini. Alhasil gimana? Kalau dia dalam kurung waktu berapa ya, 2 hari 3 harian lah. Kalau dia nggak dapat majikan, secara otomatis dia harus pulang ke Indonesia. Iki kondisi dari Mbak Ana tadi. Nah di dalam kasus iki bagaimana sih? Karena
kejadian-kejadian seperti ini ternyata ada juga teman kita yang mengalami Mbak, ketika diajak ke negara Cina, ternyata visa dia iki sampai mati. Visa tinggal dia iki sampai mati, kemudian majikan dia iki melakukan pemutusan kontrak kerja, akhirnya dia iki kembali ke negara Hong Kong, iki visanya sudah tidak ada lagi. Dan mereka yang aku herankan, setelah ngajak PRT-nya ke Cino, mereka kuwi nggak bertanggung jawab, Mbak, kalau terjadi apa-apa sama PRT-nya. Sama seperti Mbak Ana ini, ketika dia OS, majikan dia tidak mau bertanggung jawab atau memberikan dia pendamping. Harusnya majikan si Mbak Ana ini, iki harus menjadi pendamping Mbak Ana agar Mbak Ana iki bisa mendapatkan visa tinggal yang lebih lama lagi di negara Hong Kong. Tapi majikan lepas tangan karena kesalahan iki semuanya bukan kesalahan Mbak Ana, tapi majikane. Majikane yang nggak mau tahu, majikane yang membuat Mbak Ana itu mengalami overstay dan pemutusan kontrak kerja secara sepihak. Jadi dalam kasus ini bagaimana kita bakal membahasnya, iki penting banget bagi kawan-kawan semuanya. Saya apabila saat ini kondisi ini dibawa ke Cina nih untuk bersih-bersih rumah majikan yang berada di Cina. Dan kalau bersih-bersih iki nggak sehari 2 hari Mbak, sampai sebulan 2 bulan, gila nggak? Dan yang aku herankan sampai saat ini, sampai detik ini, kenapa imigrasi perbatasan Hong Kong ke Cina iki memberikan kemudahan bagi PRT ketika dibawa majikannya ke Cina. Nah ini yang aku masih herankan kok dipermudah. Jadi kita bakal membahasnya ya Mbak. Dalam undang-undang ketenagakerjaan di negara Hong Kong, iki ada kondisi di mana PRT ketika terputus kontraknya secara tidak sengaja, dia bisa nih menunggu visa atau majikan baru nantinya di negara Hong Kong. Jadi ketika dia diputus kontrak tanpa sengaja tadi, dia masih memiliki waktu 14 hari kan Mbak. Nah ketika dalam waktu kurung 14 hari dia masih bisa mencari majikan baru, secara otomatis dia tidak perlu untuk cutkeng Mbak. Jadi dia bisa nunggu proses visa terbaru majikan baru di negara Hong Kong. Nah kondisi khusus iki apa aja sih? Yang pertama, majikan yang tanda tangan tadi iki meninggal dunia Mbak. Jadi ketika meninggal dunia, Anda bisa mencari majikan dan nunggu visa di situ. Jika dalam kurun waktu 14 hari, Anda bisa dapat majikan. Kedua, kondisi majikan Anda bangkrut, iki disertai dengan surat finansial yang tidak mampu untuk mengambil Anda kembali. Majikan iki bisa menyertakan surat tersebut untuk dikirim ke imigrasi sebagai bukti bahwa dia tidak mampu meneruskan ngejeng sampean. Sampean bisa mendapatkan keringanan kondisi khusus tadi tinggal di negara Hong Kong ketika sampean dapat majikan lagi. Kemudian yang ketiga, majikan Anda pindah ke luar negeri. Contoh majikan Anda ki mau menetap selama-lamanya kui ke Jepang atau mungkin ke Kanada. Anda bisa mendapatkan hak khusus atau kondisi khusus ini, Mbak. Kemudian yang terakhir, majikan yang Anda jaga iki melakukan yang namanya kesalahan kekerasan terhadap Anda sehingga berakibat fatal dan Anda di dalam proses untuk menuntut majikan Anda bisa mendapatkan hak itu jika Anda benar. Ataupun majikan Anda kui mengidap penyakit yang berbahaya yang mengharuskan sampai keluar secepatnya, sampean juga mendapatkan hak tersebut. Bahkan sampean bisa memutuskan kontrak kerja itu hari tanpa uang sekalipun. Jika majikan Anda itu terbukti memiliki penyakit yang berbahaya, itu hak Anda di dalam kondisi khusus.
Jadi ini beberapa kondisi yang harus kawan-kawan pahami. Nah, apabila kondisi nih seperti Mbak Ana ini bagaimana sih? Oke, jika majikan Anda iki tidak mau membantu Anda seperti Mbak Ana tadi, Anda harus mendesak kepada imigrasi karena kesalahan semuanya bukan pada Anda. Anda bisa juga melakukan pendamping dengan Anda datang ke KJRI Hong Kong. Jadi intinya Anda meminta pendamping ke KJRI Hong Kong mengenai kasus Anda ataupun ke organisasi Mbak. Karena di organisasi nanti akan menekankan ke imigrasi tentang kondisi tinggal yang dimana semuanya itu bukan salah sampean Mbak. Majikan yang harus bertanggung jawab di dalam kondisi ini juga. Karena majikan yang mengajak sampean ke Cina Mbak, bukan sampean yang ke Cina sendiri. Mungkin kalau sama sendiri mungkin imigrasi tidak memberi Anda toleransi. Tapi karena itu murni kesalahan majikan, maka Anda harusnya bisa mendapatkan keringanan Mbak. Cuma sehari 2 kali ini sebenarnya aku terlalu sedikit. Anda seharusnya mendapatkan lebih dari 7 hari dalam kasus Anda ini. Oke, jika seandainya Anda di dalam kondisi itu sebelum terlanjur, maka Anda atau bos Anda ketika mbah yang Anda jaga, yang cimeng Anda iki meninggal dunia, maka salah satu kerabat dia, anak dia iki harus melaporkan ke imigrasi tentang majikan yang ngambil Anda ki meninggal dunia disertai dengan surat kematian. Ini yang harus sampean ajukan dan harus sampean tekankan ke majikan, harus melapor ke imigrasi beserta dengan surat kematian. Pastikan pihak dari asuransi dan sejenisnya ini pasti mengeluarkan surat kematian Mbak. Nah di saat itulah penting sekali Anda meminta fotokopian, nanti surat itu dikirim ke imigrasi. Kemudian yang kedua, Anda bisa juga meminta bantuan ke agensi. Nah dari agensi nanti sampean bisa minta solusi termasuk mengeluarkan surat kematian majikan Anda untuk dikirim ke imigrasi sebagai pemberitahuan. Atau Anda sendirilah yang ngomong sama imigrasi. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa minta surat finish kontrak Mbak. Lah, Kak, bagaimana kalau majikan tidak bisa atau tidak mau mengeluarkan surat finish kontrak atau surat kematian by atau mak dia? Maka sampean bisa meminta bantuan ke imigrasi, ke agensi. Sampean juga bisa minta bantuan kepada KJRI ataupun organisasi. Tapi kalau semuanya ini tidak bisa membantu Anda, maka Anda yang harus mendatangi ke imigrasi berkali-kali bahwa majikan Anda tidak mau memberikan surat finish kontrak beserta dengan surat kematian. Padahal jelas-jelas majikan yang Anda jaga, yang tanda tangan Anda ini sudah meninggal dunia. Berarti sampean harus mengajukan ini berkali-kali ke imigrasi Mbak. Karena sekali lagi ada majikan yang jahat yang tidak mau mengeluarkan surat finish kontrak atau finish letter sama surat kematiannya. Kemudian yang terakhir, PRT ketika majikan yang ia jaga ini meninggal dunia di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah Anda ini mau finish kontrak atau mungkin sebelum Anda finish kontrak, maka Anda bisa mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan dalam kurun waktu 24 bulan. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun Anda harus bisa mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan, yaitu ke Departemen Tenaga Kerja. Di situ Anda bisa minta bantuan mengenai kondisi saat itu. Jadi untuk Mbak Ana sebenarnya banyak hal yang bisa Anda lakukan seandainya sejak awal sampai paham mengenai kasus-kasus Anda. Jadi buat kawan-kawan semuanya, seandainya posisi Anda seperti Mbak Ana, usahakan Anda harus mengambil tindakan secepatnya. Jadi paksa majikan Anda lapor dulu
ke imigrasi walaupun kondisinya masih berduka, paling enggak 3 hari sudah harus mengajukan pemberitahuan iki ke imigrasi tentang majikan Anda yang meninggal dunia. Nanti imigrasi itu akan langsung memutuskan sampai tanggal berapa Anda iki punya visa tinggal di negara Hong Kong. Jadi dengan adanya pembahasan iki, semoga kawan-kawan tidak gegabah ke depan nih. Jangan sampai bernasib seperti Mbak Ana ini, karena ketika sampai bernasib seperti Mbak Ana ini, sampai ya itu harus pulang ke kampung halaman. Padahal sampai kondisinya bukan sedang memutuskan kontrak kerja, tapi sampai iki kondisinya khusus yang dimana terputus kontrak kerja karena bos sampai meninggal dunia, Mbak. Rata-rata memang harus melaporkan, pasti nanti dapat tambahan visa tinggal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.